Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Poco M5 ya. Nah, jadi untuk kasus awalnya handphone Poco M5 ini lupa kata sandi ataupun lupa pola ya. Nah, setelah itu user melakukan reset pabrik ataupun web data dan di sini masuk ke menu pengaturan awal kembali ya. Nah, setelah dilakukan pengaturan awal ternyata handphone masih meminta kunci pola ataupun sandinya. Kemudian di bagian verifikasi akun Google, di sini user juga lupa ya untuk di bagian akun Google dan kata sandinya. Jadi di video kali ini kita akan coba lakukan bypass FRP dan akun Google di handphone Poco M5 ini. Lanjut kita eksekusi handphonenya. Pertama-tama kita klik di bagian email dan kata sandi. Kemudian kita klik kotak di pojok kiri ini, kemudian kita geser ke bawah dan kita pilih menu lainnya. Kemudian di sini kita fokus ke menu icon orang di pojok kanan atas ya. Nah, kemudian kita pilih salah satu tema keyboard dan kita pilih bagikan berwarna hijau ya. Kemudian di sini kita pilih bagikan melalui share me. Nah, di sini kita diminta untuk scan barcode ya. Nah, di sini kita memerlukan bantuan handphone lain yang sudah terinstall aplikasi ShareMe dan juga aplikasi Activity Launcher. Pastikan kedua aplikasi ini sudah terinstall di handphone pembantu ataupun HP kedua ya. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi ShareMe, kemudian di bagian perizinannya kita izinkan semua perizinannya ya. Nah, untuk akses lokasi, akses kontak dan akses file lainnya kita izinkan. Kemudian setelah terbuka kita pilih di bagian terima. Nah, di sini masih meminta perizinan kembali ya. Kita izinkan semua perizinannya ya. Nah, setelah itu kita pilih berikutnya dan di sini muncul icon QR code ya. Kita tinggal scan menggunakan handphone Poco M5 yang terkunci di bagian FRP-nya. Nah, di sini sudah tersambung ya untuk handphone Poco M5 dan handphone yang di sebelah kanan ya untuk membantu bypass FRP-nya. Kemudian di sini kita pilih berbagi berkas dan di sini kita fokus ke bagian atasnya ya. Kita pilih APK, kemudian kita cari Activity Launcher, kita checklist dan kita pilih bagikan berkas. Nah, setelah itu kita kembali ke handphone Poco M5-nya dan ternyata di sini untuk Activity Launcher-nya sudah ada di sini ya. Kita pilih install untuk peluncur aktivitas APK-nya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan selesai. Kemudian kita pilih jelajah, kita pilih OK, memuat aplikasi. Kita tunggu beberapa saat ya untuk proses instalasinya. Dan setelah masuk ke menu Activity Launcher, kita cari Android Setup ataupun penyiapan Android. Nah, kita cari ya untuk penyiapan Android. Nah, kita geser ke bawah, kita cari inisial P ya. Nah, penyiapan Android kita ketuk, kemudian kita cari setup widget. Nah, ini dia ya, Google Android setup widget depend yang itu ya. Kita klik, kemudian kita pilih mulai. Nah, di sini kita ketuk di bagian WiFi-nya ya untuk koneksi internet, kita ketuk. Kemudian menyiapkan ponsel, kita tunggu beberapa saat dan di sini untuk mulai salin data kita pilih mulai ya. Kita pilih berikutnya dan di sini kita pilih cara lain, kita pilih gunakan tanpa kabel. Kemudian kita pilih berikutnya memeriksa info. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita ketuk di bagian gunakan akun Google saya. Nah, di sini kita pilih berikutnya kembali. Kita pilih berikutnya. Nah, sampai muncul verifikasi perangkat Anda, kita beralih ke handphone kedua. Kemudian di sini kita cari aplikasi Google. Nah, di handphone kedua ini kita cari aplikasi Google ya. Oke. Nah, ini dia aplikasi Google. Kita buka aplikasi Google, kemudian di bagian penelusuran kita ketikkan setup my device. Nah, ini dia, kita ketuk untuk setup my device.
Di sini memulai, kita pilih berikutnya mencari perangkat, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah ada muncul Poco M5 384-nya, kita ketuk di handphone keduanya ya. Menghubungkan, kita tunggu beberapa saat dan sudah terhubung, kita pilih atau kita ikuti langkah-langkah berikutnya ya. Salin ke perangkat baru, kita pilih salin saja. Nah, ini dia untuk proses menyalin akun ya, yang ditunggu-tunggu untuk proses bypass FRP-nya. Oke, kita tunggu sampai proses. Nah, sampai di sini sebenarnya untuk akun Google-nya itu sudah tercopy ya ke handphone yang Poco M5-nya. Oke, kita simpan dulu untuk handphone keduanya. Kita back ya. Nah, kita coba back. Oke, kita coba atur kembali. Nah, di sini di bagian setel kunci pola sebenarnya bisa kita lewati ya. Di sini saya coba buat apa ya? Buat pola. Oke, ternyata tidak berfungsi ya. Sebenarnya sampai sini untuk kasus FRP ataupun akun Google di handphone Poco M5-nya sudah terbypass ya, ataupun akun yang ada di handphone kedua itu sudah masuk ke handphone Poco M5-nya. Di sini kita hanya perlu merestart handphonenya atau memuat ulang handphonenya. Nah, di sini kita coba ya muat ulang untuk handphone Poco M5-nya. Di sini saya sedikit percepat ya untuk proses restartnya. Nah, di sini masuk ke menu pengaturan awal di bagian WiFi kembali ya. Kita pilih berikutnya, kita coba lakukan pengaturan kembali. Oke, saya percepat sedikit. Nah, salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin terlebih dahulu. Memeriksa info, dan di sini akun ditambahkan muncul ya, ada notifikasi akun ditambahkan. Itu artinya fix untuk FRP ataupun akun Google di handphone Poco M5 ini sudah terbypass. Kita tinggal lanjut dan kita pilih di bagian keluar dan apa ya tadi tulisannya. Oke, di sini kita hanya perlu lanjut ikuti langkah-langkahnya sampai ke apa ya pengaturan akhir. Nah, untuk aplikasi saya unchecklist ya, tidak saya install. Kita pilih berinstall, kemudian HyperOS pengaturan selesai, kita ketuk tombol panah ke kanan untuk mengakhiri proses pengaturan awal ataupun proses bypass FRP pada handphone Poco M5 ini. Dan sekarang untuk handphone Poco M5 sudah masuk ke menu home screen kembali. Oke, jadi itu dia ya untuk cara bypass FRP ataupun akun Google pada handphone Poco M5 tanpa menggunakan PC ataupun laptop. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika menurut sobat video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah.